Pernah nggak sih kamu bertanya ke diri sendiri, kenapa ya aku masih belum bisa benar-benar melupakan dia? Padahal waktu sudah terus berjalan, hari-hari juga terus berganti. Kamu sudah coba banyak cara, sibukin diri, hapus foto, unfollow media sosial, bahkan buka hati buat orang baru. Tapi tetap saja, ada satu kenangan yang rasanya masih nyangkut. Bukan karena kamu gak mau move on, tapi karena memang sesulit itu. Dan kamu mulai bingung, apa karena kamu masih sayang? Atau karena kamu belum benar-benar berdamai dengan kenyataan? Atau jangan-jangan kamu sendiri belum memahami cara kerja pikiran dan perasaanmu sendiri? Kalau kamu pernah ada di titik ini, tenang, kamu gak sendirian. Banyak dari kita, terutama perempuan, punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan masa lalunya. Dan ternyata, kalau kita melihat dari sudut pandang filsafat Stoik, ada penjelasan yang masuk akal dan juga menenangkan. Stoik bukan soal menjadi kebal rasa, bukan soal pura-pura kuat, tapi Stoik mengajarkan bagaimana menjadi sadar, bijaksana, dan damai dalam menghadapi apapun yang terjadi, termasuk kehilangan. Di video ini, kita akan bahas 5 alasan kenapa banyak perempuan sulit melupakan mantan pacarnya. Bukan untuk menyalahkan, tapi agar kamu bisa lebih memahami diri sendiri dan pelan-pelan bisa benar-benar melepaskan dengan hati yang tenang. Alasan pertama, keterikatan emosional pada hal yang di luar kendali. Salah satu prinsip dasar dalam filsafat Stoik adalah bahwa dalam hidup ini ada 2 hal yang bisa kita kendalikan dan tidak. Yang bisa kendalikan adalah pikiran, sikap, dan respon kita sendiri. Sedangkan hal-hal seperti tindakan orang lain, masa lalu, atau hasil akhir dari usaha kita, itu di luar kuasa kita. Dalam konteks cinta, menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, seperti seseorang yang sudah pergi, kenangan yang tak bisa diulang, atau harapan yang tak pernah jadi nyata. Kalau kamu masih sulit melepaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang mempertahankan ilusi kendali. Kamu berharap, andai saja aku bisa mengubah sikapku dulu, andai saja dia tahu betapa besar cintaku sekarang. Padahal, seperti kata Epictetus, something are up to us, and someone thing are not. Dan mantan pacar adalah bagian dari yang bukan lagi dalam kendali kita. Selama kamu masih mencoba membuka pintu yang kuncinya sudah hilang, selama itu pula kamu akan terus terikat pada rasa sakit. Stoik mengajak kita untuk berpindah fokus dari kenapa dia pergi menjadi apa yang bisa aku pelajari dari semua ini. Ketika kamu mulai menyadari bahwa yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri, perlahan kamu akan bisa melepaskan, bukan karena melupakan, tapi karena kamu memilih untuk memeluk kembali dirimu sendiri. Alasan kedua, menganggap masa lalu sebagai identitas diri. Banyak perempuan sulit move on karena tanpa dasar mereka membiarkan masa lalu menjadi bagian besar dari identitas dirinya. Aku adalah apa yang pernah aku jalani bersamanya. Padahal menurut Marcus Aurelius, identitas sejati seseorang tidak dibentuk oleh hal eksternal, bukan status sosial, bukan kenangan, bukan hubungan, tapi oleh karakter, nilai, dan cara berpikir. Tapi dalam hubungan cinta, seringkali kita menjadikan pasangan sebagai pusat hidup. Dan ketika dia pergi, kita merasa kehilangan arah. Kalau bukan dia, aku siapa? Kalau bukan kita, lalu apa artinya semua ini? Filsafat Stoik mengingatkan, kalau kamu membangun jati dirimu dari sesuatu yang bisa hilang, maka ketika hal itu menghilang, kamu juga akan ikut hancur. Padahal, kamu adalah jiwa yang berdiri sendiri. Kenangan boleh jadi bagian dari cerita hidupmu, tapi bukan pusat dari siapa dirimu. Mungkin kamu belum benar-benar sulit melupakan dia. Kamu hanya belum bisa melihat dirimu tanpa dia. Tapi percayalah, kamu tetap kamu, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Alasan ketiga, sulit menerima takdir. Salah satu prinsip utama Stoik adalah amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi juga belajar untuk mencintainya
bahkan ketika takdir itu pahit dan menyakitkan. Banyak perempuan sulit melupakan hubungan yang sudah berakhir karena mereka belum sepenuhnya menerima kenyataan. Masih ada harapan kecil yang disimpan diam-diam. Masih ada bisikan, seandainya saja aku bisa putar waktunya. Tapi Stoik mengajarkan penderitaan bukan berasal dari kenyataan, tapi dari penolakan kita terhadap kenyataan. Ketika kamu terus berkata, seharusnya hubungan ini gak berakhir, kamu sedang melawan sesuatu yang sudah selesai. Kamu sedang menolak takdir, dan semakin kamu menolak, semakin dalam luka itu terasa. Cinta bukan hanya tentang orangnya, tapi tentang rencana yang pernah kamu bayangkan bersamanya. Dan ketika semua itu runtuh, rasanya seperti hidup ikut hancur. Tapi Stoik mengajarkan kita untuk mencintai kenyataan, meskipun itu bukan kenyataan yang kita inginkan. Ketika kamu mulai berkata, mungkin ini memang jalan yang harus kulalui, kamu sedang melepaskan beban, dan di sanalah lahir ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Alasan keempat, terjebak dalam kenangan manis. Stoik punya latihan mental bernama premeditio. Stoik punya latihan mental, yakni membayangkan kemungkinan terburuk agar kita lebih siap. Tapi banyak perempuan justru melakukan kebalikannya, mengulang-ulang kenangan manis di kepalanya. Momen indah, tawa di malam minggu, pelukan hangat, tatapan yang dulu terasa penuh cinta. Tanpa sadar, kamu terjebak dalam masa lalu. Dan disinilah masalahnya, kamu tidak sedang mengenang, kamu sedang menghindari kenyataan. Yang membuat kita menderita bukan kenyataan, tapi cara kita memikirkannya. Masa lalu itu sudah selesai, tapi pikiranmu belum selesai memutar ulang ceritanya. Dan semakin sering kamu mengulang kenangan, semakin lama lukanya sembuh. Stoik mengajarkan, fokuslah pada saat ini, karena hanya disinilah kita punya kendali penuh. Alasan kelima, menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Cinta memang membuat hidup terasa lebih indah. Ada semangat, ada yang membuat kita tersenyum setiap hari. Tapi, ketika pasangan jadi satu-satunya sumber kebahagiaan, kita sedang menyerahkan kendali hidup ke tangan orang lain. Dan saat dia pergi, yang hilang bukan hanya dirinya, tapi juga rasa bahagia yang kita pikir berasal dari dirinya. Itulah kenapa kamu merasa hampa, seperti kehilangan arah, seperti gak tahu lagi gimana cara menikmati hidup. Padahal, kebahagiaan yang sejati tumbuh dari dalam, dari cara kita berpikir, dari cara kita memaknai hidup, dari cara kita bertahan meski pernah disakiti. Ingat, sebelum kamu mengenalnya, kamu juga pernah bahagia. Putus cinta bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi titik balik untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Setelah mendengar kalimat alasan ini, mungkin kamu mulai menyadari yang membuat kita terus terluka bukan hanya orang yang sudah pergi, tapi juga cara kita memaknai kepergian. Mungkin kamu belum bisa melupakan, tapi kamu bisa memilih untuk melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu memilih untuk melanjutkan hidup. Kamu layak bahagia, dan kamu gak perlu nunggu siapapun untuk bisa merasakannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi pengingat kecil bahwa kamu gak sendirian dalam rasa sakitmu. Kalau video ini bermakna, bagikan ke temanmu yang sedang butuh. Dan kalau kamu ingin bercerita, ruang komentar ini terbuka untukmu. Jadi awal dari penyembuhan. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semangat bro.